Hello everyone, welcome to English class. Everything I need is on the, everything I need is on the ground. On the ground. Well, hello students. So today we are going to learn a new topic. The topic is about recount text. Have you ever heard about recount text before? Recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang sebuah pengalaman, atau recount text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa, perbuatan, atau pengalaman seseorang di masa lalu. Tujuannya hanya untuk memberikan informasi dan menghibur pembaca dalam bentuk retelling story atau menceritakan sebuah cerita kembali. Nah, ciri-ciri recount text itu adalah yang pertama, dia menggunakan kalimat past tense seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Kalimat past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Kemudian dia menggunakan adverbs, keterangan waktunya, lampau, last week, last year. Kemudian menggunakan kata hubung seperti but, dan. Jenis-jenis recount text yang kalian pelajari hari ini adalah personal recount, yaitu menceritakan kembali pengalaman penulis di masa lampau. Jadi pengalaman penulis ya. Kemudian yang kedua dan yang ketiga itu kalian factual dan imaginative, kalian akan pelajari nanti pada saat SMA. Nah, what is the generic structure of recount text? 1. Orientation. Di paragraf pertama itu menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan bagaimana kejadiannya. Kemudian paragraf 2 atau paragraf selanjutnya itu pasti events, yaitu menceritakan peristiwa atau kronologi kejadian secara beruntutan. Kemudian yang ketiga itu adalah reorientation. Ini adalah opsional ya, bisa ada bisa tidak, yaitu kesimpulan cerita sekaligus penutup, di mana dalam penutupan ini kamu bisa memberikan opini terkait cerita tersebut. Oke. Sekarang kita lihat contoh recount text. Judulnya The title is A Beautiful Day at Jogja. Jadi ini adalah sebuah pengalaman ya dari penulisnya. Orientation pasti di paragraf pertama, karena paragraf pertama atau orientation adalah menceritakan tentang background atau siapa sih atau mau kemana sih, apa yang akan dia lakukan, itu pasti di orientation ya, paragraf pertama. Now, let's read it. Last week, my friends and I went to Jogja. We visited many places. Jadi minggu lalu teman saya dan saya pergi ke Jogja. Kami mengunjungi banyak tempat. Kemudian paragraf kedua itu adalah events atau kejadiannya. Apa saja sih diceritakan secara detail. Let's read the second paragraph. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Jadi pertama kita mengunjungi pantai Parangtritis. Mataharinya bersinar dengan sangat cerah dan pemandangannya sangat indah di sana. We felt, kami merasakan the wind, anginnya meniup ke arah kita. We also saw, kita juga melihat banyak orang di pantai itu. There were many birds, ada begitu banyak burung, flew. Itu dari fly ya, fly, flew, flown, terbang di langit. Also, juga there were many sellers, ada banyak penjual who sold many kinds of souvenirs, yang menjual begitu banyak oleh-oleh atau souvenir. Second, we visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, and etc. We looked around in that zoo and also took pictures of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Jadi, kedua kita mengunjungi kebun binatang Gembira Loka. Kita melihat banyak jenis binatang, many kinds of animals there di sana, such as monkeys seperti monyet, tigers, crocodile, buaya, snake, ular, and etc. dan lain-lain.
We look around that zoo, kita melihat sekitar di kebun binatang itu, and also took pictures, dan juga mengambil beberapa gambar of those animals, dari binatang-binatang itu. Dan lalu we felt hungry, kami merasa kelaparan. So we went to a restaurant, jadi kita pergi ke sebuah restoran. As soon as we finished our lunch, setelah kita selesai makan siang, we decided to go home. Kami memutuskan untuk pulang ke rumah. For me, that was a beautiful day. We really enjoyed it, and I hope I could visit Jogja again. Jadi for me, untuk saya, that was a beautiful day. Itu adalah hari yang sangat indah. We really enjoy it. Kami sangat menikmatinya. And I hope, dan saya berharap, I could visit Jogja again. Saya bisa mengunjungi Jogja lagi. Now, please make a recount text and bahasa Indonesia. Jadi kalian buat sebuah recount text dan bahasa Indonesianya juga. Jadi di recount text ini bisa kalian menceritakan tentang pengalamanmu yang lucu, waktu jalan-jalan, atau pergi keluar kota, atau liburan bersama dengan keluarga. Pokoknya pengalaman yang tidak kamu lupakan dan sangat mengesankan, oke? Setelah kalian buat, difoto dan diupload di Google Classroom ya. Well, so that's all for today. See you in the next week. And good luck for today, students. Goodbye. Everything